Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ananda, Budi, dan Rika, sesaat lagi Ananda berdua akan melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian dari agama. Karena barang siapa yang telah menikah, maka sebagian dari agama telah terlaksana. Maka tinggal tanggung jawab yang lebih banyak lagi. Ananda, Budi, banyak masyarakat yang mendoakan kepada yang menikah itu dengan berbagai doa. Ada yang ucapan selamat mencapai hidup baru, ada yang mengatakan ikut bahagia, ada yang mengatakan semoga sakinah mawaddah warohmah, ada juga yang mengatakan birrifa wal banin, semoga rukun dan segera punya anak. Kan ada juga yang berdoa begitu. Tapi saya akan melihat doa-doa tersebut. Ini berlaku ketika Aqil bin Abi Thalib itu menikah. Kemudian masyarakat pada saat itu berdatangan kepada Aqil bin Abi Thalib dengan doa birrifa wal banin, semoga meraih kerukunan dan segera punya anak. Maka kata Aqil bin Abi Thalib, la taqulu hakada, Anda jangan berdoa seperti itu. Tapi Rasulullah SAW kata beliau, qad nahana, melarang kita untuk berdoa seperti itu atau berdoa apapun. Karena yang diperintah oleh Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, doanya itu adalah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Makanya kalau kita perhatikan historis hadis itu, doa-doa apapun kurang tepat kepada kedua mempelai, baik mendoakan rukun dan semoga punya anak, maupun doa-doa yang lain. Karena doa bagi mempelai itu hanya barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khair. Jadi itu merupakan koreksi terhadap kebiasaan-kebiasaan doa yang beraneka ragam di masyarakat. Jadi itu dikritik oleh Rasulullah SAW melalui Aqil bin Abi Thalib ketika menikah. Apa itu barakallahu laka wa baraka alaik? Barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah. Jadi kalau tadi menunggu yang mendoakan punya anak kan belum tentu. Tidak semua pengantin itu ingin punya anak. Bahkan ada yang menikah tidak punya anak, tidak mau punya anak kan. Makanya doa itu yang berlaku kepada siapapun. Nah, barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah. Jadi ketika saya mengucapkan ke Ananda Budi barakallahu laka, semoga Allah memberikan berkah ke Budi. Kemudian wa baraka alaika. Alaika itu menjadi tanggung jawab Budi. Jadi baraka alaika, semoga Allah memberikan berkah ke istri dan anak keluarga Budi. Kemudian doa berikutnya wa jama'a bainakuma fi khair. Allah semoga mengumpulkan di antara berdua dalam segala kebajikan. Itu doa yang paling tepat. Kenapa doa paling tepat? Karena barokah itu diawali dari pernikahan. Kemudian yang kedua adalah dalam perumahan. Makanya Robi Anzilni, mun jalan mubarokan.
Yang ketiga, barokah itu adalah ketika mau berusaha. Sehingga Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang mau pergi, baik mau pergi berjuang maupun pergi ekonomi, pagi-pagi Rasul mendoakan, Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahilah bagi kami di pagi hari ini. Makanya kalau ingin berkah, Budi sama Rika harus bangun pagi dan harus punya kegiatan pagi hari. Apapun jangan tidur di pagi hari supaya mendapat barokah. Karena yang didoakan oleh Rasul, Allahumma barik lana fi bukurina. Kemudian ketika Rasulullah SAW panen, ya, itu Allahumma barik. Semoga Allah memberikan barokah. Barokah itu apa? Simpelnya, barokah itu adalah ziyadatul khair alal khair. Jadi bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Jadi Budi punya kebaikan sudah pasti. Rika juga punya kebaikan. Tapi yang didoakan semoga bertambah kebaikannya, semakin meningkat. Dan wa jama'a bainakuma fi khairin, mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Khair itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an maknanya. Kadang-kadang khair itu ma fihi solahun nas fid din wa dunya, yang mendatangkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang khair itu adalah pilihan yang terpilih. Bahkan ada juga khair itu yang bernilai baik. Sehingga Rasulullah bersabdakan, khairukum atwalukum umuran wa ahsanukum huluqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usia dan akhlaknya baik. Nah, Bapak kalian, Pak Uju ini termasuk yang panjang usianya. Karena usia umat Rasulullah SAW itu ketika ditanya, ya Rasulullah, berapa rata-rata usia umatmu? Kata Rasulullah, antara 60 sampai 70. Nah sekarang Pak Uju, saya itu di atas 70. Itu yang mendapat barokah asalkan ahsanukum huluko, asalkan berakhlak baik. Itu keberkahan. Kebaikan ya, khairukum. Jadi sebaik-baik kamu, asalkan tentu saja diusahakan untuk mendapat kebaikan. Dan keberkahan itu tentu akan timbul tanggung jawab masing-masing. Jadi karena di situ adalah doanya barokallahu laka wa barokah alaik, jadi baik berlaku pada suami maupun istri. Jadi yang meraih barokah itu harus dua-duanya. Suami meraih barokah, istrinya meraih barokah. Jadi tingkah laku atau tanggung jawabmu masing-masing menjadi tanggung jawab. Kalau Ananda Budi sebelum menikah kan tanggung jawab sendiri itu. Tapi sekarang ditambah, Rika menjadi tanggung jawab. Selain masih ada kaitan dengan orang tua, juga masih tetap tanggung jawab. Jadi tidak berarti kalau sudah menikah itu lepas dari orang tua. Itu adalah suami. Beda dengan Rika sebagai istri. Kalau istri itu sudah menikah, sudah diserahkan. Jadi oleh Pak Uju nanti, oleh wali dinikahkan kepada Budi, maka itu secara tidak langsung diserahkan kepada Budi tanggung jawabnya. Makanya tadi kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin bagi kaum wanita. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu bukan otoritas. Bahkan kalau kata teologi feminisme, ada qawamun, ada qawamah. Qawamun itu adalah suami bagi pemimpin bagi kaum wanita. Tetapi kalau ternyata kemampuan suaminya berkurang, maka ada qawamah, nanti perempuan. Jadi nanti ada kaitan itu qawamuna 'alan nisa teh. Lanjutannya ada apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Suami itu menjadi pemimpin tertinggi segala-galanya kalau pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kalau punya kelebihan di atas segalanya istri. Kedua, wabima anfaku, ekonominya tanggung jawab. Jadi kalau Debu ditanggung jawab segalanya, jadi baik keagamaan, pendidikan, ekonomi, kemudian kehidupan sehari-hari, penuh tanggung jawabnya oleh Debodi, maka jadi pemimpin sepenuhnya. Tetapi kalau ternyata nanti
ekonominya dibantu oleh istri. Justru istri yang banyak ekonominya, maka si istri qawamah dalam perekonomian. Karena itu bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, itu menurut tafsiran Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911. Jadi antara qawam dengan qawamah itu berkaitan karena bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Makanya kalau Debudi pengen jadi pemimpin segala-galanya di rumah tangga, segala-galanya aja tanggung. Baik ke pendidikan, keagamaan, kemudian kewibawaan, kemudian ekonomi baik kiswah suknah maupun apakah kiswah adalah pakaian. Pakaian itu bukan hanya baju, tapi juga termasuk alat-alat kecantikannya. Kemudian suknah, tempat tinggal, Debudi yang tanggung jawab, kemudian juga nafkah, kehidupan, makanan, sandang, papan, pangan, tanggung jawab sepenuhnya. Mas Budi maka tanggung jawab Mas Budi sepenuhnya. Tapi ada kurang lagi. Nah, maka itu prinsip keadilan di dalam hukum Islam itu. Makanya di situ barokah. Barokah itu di dalam segala kebaikan karena kan setiap manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, kalau belum nikah mah calon pasangan teh pokoknya baik aja segala rupa yang terpandang tuh. Tapi kalau sudah menikah, ada kekurangannya. Nah, disitulah kaitan. Maka si suami walaupun jadi pemimpin tidak otoriter, tidak bisa segala-galanya menentukan. Disitulah banyak musyawarah dan hak dan tanggung jawab itu terkait dengan kausalitas tadi, terkait dengan hak dan tanggung jawab. Jadi kalau kita ingin segala-galanya penuhi segala-galanya. Kalau tidak mampu, kurangi. Jadi setiap hak yang banyak akan menimbulkan tanggung jawab yang banyak. Setiap haknya berkurang, maka tanggung jawabnya berkurang. Nah, disitulah harusnya kerjasama. Oleh karena itu, di dalam langkah berikutnya, di dalam ayat yang tadi kita dengarkan, waladina pasolihat qonitat hafidotil ghaib. Jadi istri itu yang setia adalah yang taat patuh, tentu saja taat patuh sesuai dengan aturan syariat Islam. Tapi ditegaskan ujungnya, wa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah taat dan patuh, jangan cari-cari kesulitan. Jangan cari-cari jalan untuk menyulitkan. Karena apa? Di dalam rumah tangga khair itu saling meringankan. Karena tidak ada tanggung jawab yang disebut di dalam hadis itu. Apakah yang nyuci laki-laki atau perempuan, yang masak laki-laki atau perempuan, yang ngepel laki-laki atau perempuan, tidak disebut. Terus mana itu tanggung jawabnya? Sesuai dengan kesepakatan. Sepakatnya apa? Apakah suami yang masak, istri yang nyuci, atau bagaimana? Tergantung kesepakatan kalian berdua antara Budi sama Rika. Maka itu mah mau ditulis mau tidak, urusan kesepakatan mah terserah. Yang penting keriduan masing-masing. Itulah barokallahu laka wa barokah alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Ananda Budi sama Rika rumah tangganya mendapat barokah serta menjalani kehidupannya di dalam al-khair. Demikianlah pesan Bapak sebagai khotib mewakili orang tua Budi dan mewakili orang tua Rika. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.